Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk wilayah Nusa Tenggara Timur. Langkah ini diambil menyusul gempa tektonik kuat magnitudo 7,7 yang mengguncang pada Sabtu subuh. Masyarakat di kawasan pesisir NTT diimbau untuk segera menjauhi area pantai dan mengutamakan keselamatan. Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 7,7 terjadi tepat pada pukul 04:58 waktu Indonesia Barat, di mana hasil analisis BMKG menunjukkan bahwa pusat gempa berada di laut pada kedalaman dangkal 10 km. Lokasi epicenter terdeteksi pada koordinat 8,33 derajat lintang selatan dan 121,32 derajat bujur timur. Karena sifatnya yang dangkal dan bermagnitudo besar, pemodelan sistem peringatan dini tsunami langsung mendeteksi adanya potensi bahaya bahari. Hingga kini pihak berwenang terus memantau fluktuasi permukaan air laut dari stasiun pasang surut terdekat. Warga diminta untuk tetap tenang, waspada terhadap potensi gempa susulan, dan mematuhi instruksi jalur evakuasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat. Yang Anda saksikan ini, saudara, merupakan visual evakuasi mandiri pasca gempa magnitudo 7,7. Gempa dirasakan untuk sejumlah provinsi dan juga kota. BMKG telah merilis peringatan dini tsunami, di mana gempa saat ini kami sudah terhubung dengan Pak Wijayanto, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG. Selamat pagi, Pak Wijayanto. Boleh diupdate terkait selamat pagi, Mbak. Peringatan dini tsunami untuk wilayah NTT bagaimana hingga pagi hari ini, Pak? Iya, tadi kita sudah memberikan peringatan dini dengan gempa 7,7, kita update ya, data update 7,7. Tadi kita sudah memberikan peringatan dini 2 menit 16 detik setelah kejadian gempa. Terus kita juga tadi update parameternya pada menit ke-11 kita sudah update juga. Dan sampai pagi ini kita terus monitor. Tadi ada peringatan dini tsunami dengan status ancaman siaga dan awas. Siaga artinya tinggi tsunami sekitar 0,3 sampai 0,5 sampai 3 meter. Waspada ketinggiannya kurang dari 0,5 meter. Dari hasil update terakhir, ini sudah ada lebih dari 10 gempa bumi susulan ya, dengan magnitudo di atas 5, dan juga ini kita sudah termonitor di 3 sensor tsunami kit kita, itu dengan tinggi, ini alhamdulillah tidak sampai tinggi sesuai dengan estimasi, ini rata-rata di bawah 0,5 meter di daerah Sika, Inde, Labuan Bajo, ini termonitor kurang dari 0,5 meter, ini tertinggi di Labuan Bajo ya sekitar 0,36 cm. 0,36 meter ya, dan 26 cm. Ini tepatnya di mana, Pak, lokasi gempa terjadi? Iya, ini gempa buminya terjadi di laut ya, di pantai utara, ini tepatnya di Bekatras Flores. Jadi kalau sumber gempanya itu di sebelah utara Flores. Itu kurang lebih secara tepatnya sekitar 30 km ya di timur laut Nakikeo, Nusa Tenggara Timur. Kami ingin pastikan bagaimana dengan peringatan dini tsunami, apakah hingga saat ini masih berlangsung, Pak? Iya, masih berlangsung. Nanti kita akan update ya, kita terus monitor aktivitas rekaman titik kita.
Jadi nanti kira-kira jam 7 kita akan update lagi press release dari BMKG apakah ini akan kita akhiri atau seperti apa. Tapi secara kecenderungan dari hasil monitoring kita, ini karena tsunami-nya juga tidak signifikan, 0,5 ya, di bawah 0,5 meter atau 50 cm. Ini kami rasa nanti kita bisa mengakhiri pada sekitar kira-kira jam 7-an kita sudah bisa akhiri untuk langkah-langkah selanjutnya. Wilayah mana saja yang Pak mendapat peringatan dini tsunami ini? Ya, jadi peringatan dini tsunami ini kita berikan di wilayah semua NTT ya, Nusa Tenggara Timur, di daerah Manggarai Barat, di Ngada, Ende, di Flores Timur, dan juga di Jeneponto. Tadi kita berikan status siaga, dan juga di Flores Timur, di Bima, Dompu ini statusnya waspada. Jadi rata-rata di daerah Nusa Tenggara Timur kita berikan utamanya di daerah Nusa Tenggara Timur sebelah utara, Mbak. Oke, sebelah utara ya. Iya, betul. Karena gempanya di sebelah utara NTT. Ini jenisnya gempa dangkal ya Pak, karena kekuatannya cukup besar, 7,7? Iya, betul. Jadi ini gempa dangkal 7,7 ini dirasakan tadi yang paling besar itu sekitar di ini ya sekitar 7 mmi itu di daerah Magekeo, di Rio, Ngada, itu di Mbae itu sekitar 7 mmi dan juga sekitar 6 itu dirasakan kuat sekali juga di Bajawa, di Negekeo ini juga dirasakan 36. Berapa lama Pak durasi gempa yang dicatat oleh BMKG dengan kekuatan magnitudo 7,7 ini? Iya, tadi lumayan juga ya untuk goncangannya sendiri itu pasti akan lebih dari 10 detik, 20 detik itu goncangannya. Tapi kalau dari sinyal gempanya ya cukup panjang karena gempanya 7,7 kan ya. Tapi yang signifikan dirasakan digoyang terasa oleh masyarakat ya sekitar 10 detikan. Hingga pagi hari ini apakah ada laporan kerusakan ataupun korban pasca gempa magnitudo 7,7 ini, Pak Wijayanto? Ya kalau untuk gempa korban ya kita belum dapat update, tapi kita dapat update juga ada beberapa kerusakan. Tapi secara pastinya kita belum bisa mendata ya. Tadi seperti kerusakan di Pelabuhan Maumere kita ada update, tadi ada laporan kerusakan juga. Jadi sekitar sebelah utara NTT itu di Maumere ini terasa sangat kuat dan ada kerusakan juga di pelabuhan. Dan mungkin di daerah lain sekitar pusat gempa pasti akan ada dampak kerusakan juga. Ini contohnya tadi di Maumere, terus di Bajawa ini ada rumah rusak juga. Dan Ya Pak, boleh diuraikan, ini kan gempa dangkal ya Pak, sebenarnya bagaimana dampak yang mungkin bisa terjadi? Ya, jadi ini ada dua dampak yang mungkin terjadi. Ini salah satunya adalah dampak tsunami ya. Tapi alhamdulillah ini tsunami-nya kecil di bawah 0,5. Terus yang kedua, karena gempanya dangkal, kekuatannya besar. Jadi pastinya nanti akan ada beberapa kerusakan akibat goncangan gempa itu sendiri, utamanya nanti untuk bangunan-bangunan yang didesain tidak tahan struktur goncangan gempa, itu Mbak. Pak Wijayanto, boleh diupdate kembali terkait dengan wilayah mana saja yang mendapat peringatan dini tsunami hingga pagi hari ini pukul 6:15, Pak Wijayanto? Iya, terima kasih. Jadi kita tadi memberikan peringatan dini tsunami ya pada menit ke 2 menit 16 detik atau tepatnya jam 5 pagi, tadi jam 5.00, itu dengan status siaga di Provinsi Nusa Tenggara Timur, di Manggarai bagian utara, Ngada bagian utara, Ende, Flores Timur, dan juga di Sulawesi Selatan tadi sempat kita berikan peringatan juga di Jeneponto ya, Sulawesi Selatan, kita sempat berikan peringatan ini juga. Terus dengan status waspada, itu kita berikan peringatan dini di Flores Timur, di Bima, di Dompu, dan di Waju. Pasca peringatan dini tsunami, menurut salah satu warga di Ende sempat terjadi gempa susulan yang cukup membuat warga panik begitu Pak. Dari BMKG berapa banyak gempa susulan yang terjadi Pak hingga pagi hari ini? Ya ini udah 10 lebih nih gempa susulannya. Tentunya tadi yang signifikan dengan gempa 6,2 tadi ya. Jadi ada susulan dari 7,7, ada susulan 6,2. Kami rasa sangat signifikan juga, pasti dirasakan kuat oleh masyarakat. 10 gempa susulan begitu ya Pak? Ya sudah lebih Bu, lebih dari 10 nih sedang kita monitor terus.
Baik, dengan status awas, waspada dan juga siaga, bagaimana sebenarnya warga harus merespon peringatan ini, Pak? Iya, jadi tadi tidak ada status awas ya, statusnya adalah siaga dan waspada. Waspada tentunya nanti masyarakat harus menjauhi pantai, dan untuk status siaga 0,5 sampai 3 meter ya tentunya menjauhi pantai dan melakukan evakuasi ke tempat tinggi gitu ya. Jadi harus menjauh ke pantai dan melakukan evakuasi untuk yang status siaga. Karena siaga ini tinggi tsunami-nya 0,5 sampai 3 meter. Baik, jadi memang sudah diberikan peringatan dini pada pukul Iya, 5 waktu Indonesia Barat untuk iya, wilayah NTT, NTB, dan sejumlah kabupaten Gonta untuk Sulawesi Selatan. Hingga iya. pagi hari ini dari gempa susulan yang terjadi, bagaimana Pak intensitasnya? Apakah menurun? Iya, ini masih fluktuatif, Mbak. Ada yang sudah kecil, nanti ada lagi yang besar di atas 5, ada lagi kecil, tapi ini masih fluktuatif. Nanti kita belum bisa simpulkan ya, karena belum sampai 2 jam juga. Nanti biasanya kalau sudah 1 harian, nanti kita bisa lihat trennya. Ya, apakah gempa magnitudo 7,7 ini juga berdampak pada aktivitas gunung api wilayah NTT, Pak Wijayanto? Iya, kita belum dapat laporan dari BVMBG ya, nanti kita terus akan update situasi terkininya. Baik, peringatan dini pada pukul 5 pagi dengan status siaga dan juga waspada untuk sejumlah wilayah pesisir NTT, NTB, dan juga sejumlah Sulawesi Selatan. Terima kasih Pak Wijayanto, Direktur Gempa Bumi dan juga Tsunami BMKG telah bergabung di Breaking News Kompas TV. Sehat selalu Bapak. Ya, selalu selamat pagi.